Halo semuanya, selamat datang di video pengantar mengenai cedera dan kematian sel. Pada video ini, kita akan membahas konsep dasar mengenai beberapa jenis cedera sel dan kematian sel. Mari kita mulai dengan definisi dasar dari cedera sel. Apa sih cedera sel itu? Cedera sel adalah kondisi ketika sel mengalami kerusakan atau gangguan fungsi yang dapat disebabkan oleh faktor internal dan juga eksternal. Cedera sel dapat bersifat reversibel, di mana sel dapat pulih, atau irreversibel yang menyebabkan kematian sel. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan cedera sel. Beberapa penyebab utama meliputi faktor fisik, yaitu cedera mekanis, suhu ekstrim, panas atau dingin, dan juga radiasi. Faktor kedua, faktor kimia, yaitu zat beracun, obat-obatan, dan bahan kimia lainnya. Faktor ketiga, adanya infeksi dari bakteri, virus, jamur, dan parasit. Faktor keempat, reaksi imunologis seperti reaksi autoimun dan inflamasi. Faktor kelima, kekurangan nutrisi seperti kekurangan oksigen atau nutrisi penting. Faktor keenam, yaitu faktor genetik, yang dimana kelainan genetik yang mempengaruhi fungsi sel. Mari kita lihat beberapa contoh kasus cedera sel untuk memahami lebih lanjut bagaimana faktor-faktor ini bekerja. Contoh pertama adalah hipoksia, yaitu keadaan kekurangan oksigen yang bisa terjadi akibat gangguan peredaran darah. Hipoksia menyebabkan gangguan produksi energi di dalam sel yang berujung pada kerusakan sel. Contoh kedua adalah keracunan akibat bahan kimia, misalnya paparan zat beracun seperti karbon monoksida dapat mengganggu fungsi hemoglobin yang mengakibatkan sel-sel tubuh kekurangan oksigen. Dan contoh ketiga adalah infeksi bakteri, di mana toksin yang dihasilkan oleh bakteri dapat merusak membran sel dan menyebabkan kematian sel. Ada beberapa jenis kematian sel, dua diantaranya adalah nekrosis dan apoptosis. Nekrosis adalah kematian sel yang tidak terkontrol, seringkali disebabkan oleh cedera yang parah. Proses ini menyebabkan peradangan dan kerusakan jaringan di sekitarnya. Sedangkan apoptosis adalah kematian sel terprogram yang terjadi secara alami dalam tubuh. Proses ini penting untuk perkembangan dan pemeliharaan kesehatan tubuh karena membantu menghilangkan sel-sel yang tidak diperlukan atau rusak. Mari kita lihat perbedaan antara nekrosis dan apoptosis dengan lebih detail. Pada nekrosis, sel membengkak dan pecah, mengeluarkan isi sel ke lingkungan sekitarnya dan menyebabkan peradangan. Sedangkan pada apoptosis, sel mengalami penyusutan, fragmentasi, dan kemudian mengalami fagositosis tanpa menyebabkan peradangan. Pada nekrosis, proses dimulai dengan gangguan fungsi sel yang berlanjut dengan pembengkakan sel, pecahnya membran, dan akhirnya kematian sel yang menyebabkan inflamasi. Nekrosis seringkali terjadi akibat trauma fisik atau infeksi yang parah. Sedangkan pada apoptosis, proses yang terjadi lebih teratur. Sel mengalami kondensasi kromatin, fragmentasi DNA, dan kemudian masuk ke dalam vesikel kecil yang disebut badan apoptotik, yang kemudian dimakan oleh sel fagosit tanpa memicu respon inflamasi. Proses ini penting untuk perkembangan embrio, pengaturan sistem imun, dan menghilangkan sel yang rusak atau mutan. Mengapa penting bagi kita untuk memahami proses kecedera dan kematian sel? Pemahaman ini sangat berguna karena dapat membantu diagnosis dan pengobatan, pencegahan penyakit, dan juga untuk penelitian biomedis. Sebagai contoh, dalam pengobatan kanker, memahami bagaimana sel kanker menghindari apoptosis dapat membantu dalam pengembangan terapi yang dapat memicu apoptosis pada sel kanker tersebut. Begitu pula dengan penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer, di mana kematian sel saraf melalui apoptosis yang tidak terkendali berperan penting dalam perkembangan penyakit. Sebagai rangkuman, kita telah mempelajari definisi cedera sel, penyebab utama, beberapa contoh kasus, serta konsep dari nekrosis dan apoptosis. Pentingnya memahami proses ini tidak bisa diabaikan karena memiliki implikasi yang luas dalam bidang biologi dan kesehatan.
Terima kasih telah menonton video ini. Semoga penjelasan mengenai pengantar cedera dan kematian sel ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan sel-sel tubuh kita dengan pola hidup yang sehat dan pencegahan yang tepat. Sampai jumpa di video selanjutnya.